Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin jamaah zuhur Masjid Pusdai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan tahmid dan meyakini dalam hati bahwa apa yang kita dapatkan selama ini, apa yang kita capai saat ini, itu semua adalah semata-mata karena anugerah atau karunia Allah untuk kita. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberi kemampuan untuk bisa melaksanakan beberapa kewajiban kita selaku muslim, diantaranya menjalankan ibadah saum di bulan suci Ramadan, kemudian melaksanakan salat zuhur berjamaah, bersilaturahim, dan sekaligus juga bertausiah, saling mengingatkan, saling menyampaikan kebaikan, mengajak pada yang benar dalam keadaan apapun. Hadirin jamaah zuhur Masjid Pusdai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema tausiah kita kali ini adalah mensikapi musibah. Hadirin, kalau kita tanya masing-masing diri kita sendiri, apakah kita menginginkan musibah itu datang atau ada pada diri kita? Pasti jawabannya tidak. Ya, semua orang tidak mau, tidak menginginkan musibah dalam bentuk apapun, ya, baik itu kehilangan, kecelakaan, kerugian, itu terjadi pada diri kita, tidak ada. Tetapi dalam kenyataannya, bahwa sepanjang kita menjalani hidup ini pasti selalu saja ada yang disebut dengan musibah tersebut. Ya, entah hal-hal yang bisa menyempitkan dada kita, yang kemudian menjadikan kita juga berpikir bagaimana harus menyelesaikannya, ya. Kehilangan, kerugian, kemudian musibah-musibah yang lain yang kita menjadi terdampak, misalnya karena bencana alam, ya, atau fitnah-fitnah yang juga datang kepada kita. Itu adalah kenyataan hidup yang boleh kita sebutkan ini satu keniscayaan. Jadi pasti hidup itu akan ada ujian, ya. Nah, tinggal bagaimana kita selaku muslim mensikapi segala macam musibah dan ujian itu yang ada, ya, atau yang datang pada diri kita. Nah, hadirin rahimakumullah, jadi yang harus pertama dipahami bahwa ini cara pandangnya, ya, proses pemeliharaan alam semesta ini memerlukan atau membutuhkan cara-cara khusus yang itu hanya ada pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Contoh, gempa bumi atau gunung meletus, kita kan tidak minta, ya, tapi juga tidak bisa ditolak, ya. Nah, itulah yang namanya ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah. Jadi dalam proses penyempurnaan alam semesta ini, kehendak Allah adalah bahwa, ya, secara ilmu mesti, ya, alam ini mengalami proses-proses semacam itu. Ada pergerakan kerak bumi, ada rotasi itu sendiri, perputarannya. Jadi itu sunatullah, ya, itu yang harus pertama dipahami tentang penciptaan ini. Jadi ini adalah ilmu Allah, makanya disebutkannya adalah qudratullah, kehendak Allah. Sunnatullah, ilmu Allah, qudratullah. Dan kita tidak bisa, ya, untuk istilahnya meminta agar itu tidak ada. Ini ketetapan. Jadi harus ada hujan besar, itu ketetapan Allah, ya. Walaupun hadirin rahimakumullah, bencana itu ada dua, ya. Yang pertama bencana alam, yang kedua bencana-bencana yang terkait lingkungan.
Nah, dari sudut pandang bencana lingkungan itu memang selain faktor alam juga ada faktor tangan-tangan manusia. Ya, sebagaimana yang diungkapkan dalam surat Ar-Rum, ya. Zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydinas. Ya. Liyudhiqahum ma'amilu. Liyudhiqahum ba'da ma'amilu. Jadi telah terjadi kerusakan di laut dan di darat itu karena tangan-tangan manusia. Jadi ada keterlibatan manusia. Contohnya apa? Misalnya musibah banjir. Banjir itu selain hujannya deras, memang karena saluran airnya ya mampet oleh apa? Oleh sampah. Ya, sampah dari mana? Ya dari perilaku kita yang tidak bersih lingkungan, yang membuang sampah sembarangan. Itu contohnya. Jadi ada kombinasi musibah itu. Selain memang Allah menetapkan rencananya adalah bahwa penyempurnaan alam secara geologis itu perlu adanya gunung meletus, perlu adanya gempa bumi dan lain sebagainya. Ya, itu cara pandangnya. Oleh karenanya bahwa musibah itu keniscayaan. Ya, harus ada. Nah, tinggal bagaimana mensikapinya. Ada 5 cara bagaimana kita mensikapi musibah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Yang pertama adalah ketika musibah itu datang atau terjadi, ya, harus dimunculkan sikap ridho dengan apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena dalam hadisnya Rasulullah SAW bersabda, ya, inna izmal jaza ma'a izmal bala, fa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sakhata. Rawahu Muslim. Ya. Jadi Rasulullah menyampaikan bahwa sesungguhnya inna izmal jaza, balasan atau pahala, ya, besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ujiannya 5, ya berarti pahalanya 5. Ujiannya levelnya 10, pahalanya juga 10, begitu. Inna izmal jaza ma izmal bala, sebanding, ya. Nah, fa innallaha idza ahabba qauman, dan Allah jika menghendaki satu kaum, mencintai satu kaum, ibtalahum, Allah akan mengujinya. Begitu. Nah, kemudian faman radiya, barang siapa yang ridho, falahu ridha, maka dia akan mendapatkan ridha Allah. Faman sakhita, dan barang siapa yang, ya, menggerutu, ya, merasa kesal, maka dia hanya akan dapat kekesalan, tidak akan ada penyelesaian. Itu hadis Nabi. Jadi yang harus dimunculkan sikap kita yang pertama itu ketika sesuatu terjadi yang tidak kita inginkan, ya, bentuknya musibah, entah itu kehilangan, ya, entah itu kecelakaan, ya, entah itu terkena dampak dari musibah banjir, gunung meletus, ya, kebakaran, kecelakaan pesawat, kendaraan, ya, termasuk fitnah-fitnah, ya, misalnya dituduh begitu berbuat kriminal, ya, dan lain sebagainya. Maka yang pertama itu adalah mesti dimunculkan sikap ridho terhadap ketetapan yang ada terjadi, gitu ya, begitu. Itu yang pertama. Karena dari situlah nanti kita bisa menelusuri, ya, bahkan memilah ini sebetulnya apa yang terjadi, begitu ya. Nah, yang kedua, setelah kita ridho, itu munculkan sikap sabar. Ya, sabar adalah menahan, ya, diri kita dari sesuatu yang kita benci, yang kita tidak inginkan, yang kita harapkan. Tadi termasuk musibah-musibah tersebut. Ya. Dan Rasulullah juga SAW sudah menyampaikan, ya, bahwa seorang mukmin itu sangat hebat, katanya. Ajaba limar'il mu'min. Pokoknya mukmin itu luar biasa hebat, ya, keadaannya. Ya. Ya. Karena apa? Kalau misalkan dia terkena musibah, ya, dia bersabar, dan kalau dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Ya, dan itu tidak akan terjadi kecuali pada seorang mukmin, kata Nabi. Ya. Jadi inna amrahu kullu khair. Sesungguhnya seluruh urusan mukmin itu baik. Ya. Gitu. Jadi in asabatu syarran sabara fakada khairul lahu
wa in asabatu sarran syakara fakana khairun lahu. Jadi kalau kena musibah, ya, ada keburukan yang menimpa dirinya, ya, dia sabar. Tapi kalau kebaikan, dia dapat nikmat, dapat kemudahan dan sebagainya, dia bersyukur. Tuh. Jadi di segala situasi dan kondisi, orang mukmin itu hebat, kata Nabi. Ajaban limaril mu'min, luar biasa. Nah, selama tadi adalah memunculkan sikap yang pertama ridho, yang kedua sabar, ya. Nah, kemudian sikap kita yang ketiga adalah mengambil hikmah, Bapak Ibu, dari apa yang terjadi, ya. Itu muslim seharusnya begitu. Jadi segala peristiwa-peristiwa itu, musibah-musibah yang mengenai kita itu, kemudian dijadikan sebagai dasar untuk kita menggali hikmah, mengambil pelajaran, ya. Kenapa terjadi kecelakaan? Oh, karena saya tidak taat rambu-rambu lalu lintas misalnya. Oh, karena saya egois kalau berkendara dan lain sebagainya, ya. Gitu. Kenapa ada gempa bumi? Ya. Nah, itu juga dicari hikmah-hikmahnya. Karena Allah sudah firmankan dalam Al-Quran, ya, di dalam surat Al-Hadid ayat 22, ma asaba min musibatin, ya, fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasira. Tidak ada, katanya, satu musibah pun di muka bumi ini dan apa yang terjadi pada diri kamu, wala fi anfusikum illa fi kitabin, kecuali Allah telah tetapkan dalam kitabnya Lauhul Mahfuz sebelum mewujudkannya. Inna dzalika, dan hal itu bagi Allah, Allahi yasiro, sangat mudah, ya. Merubah keadaan, menetapkan keadaan itu bagi Allah sangat mudah. Nah, jadi hadirin rahimakumullah, gunung meletus untuk tahap pertama musibah itu untuk kita memang berat, karena bisa jadi rumah-rumah itu hancur, kebun-kebun juga hancur, ya. Panen yang sudah sebentar lagi akan kita petik juga kemudian rusak, ya. Tapi 10 tahun kemudian tanah di sekitar tempat itu akan menjadi subur akibat letusan gunung. Itu kan jadi ada manfaat sesungguhnya. Nah, itulah hikmah, ya. Kita ambil hikmah-hikmahnya dari segala macam peristiwa atau kejadian itu. Nah, sikap berikutnya, ya, setelah mengambil hikmah adalah berikhtiar. Karena sabar itu bukan berarti diam. Sabar itu tidak negatif, ya, tapi sesuatu yang aktif dan positif. Lakukan ikhtiar, dan itulah yang nanti Allah akan menilainya, ya, bukan dari hasil. Contoh dalam sejarah, hadirin rahimakumullah, ya, Siti Hajar itu ibundanya Nabi Ismail, pada saat ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim di sebuah lembah yang sangat tandus, ya, yang sekarang tempat dikunjungi oleh banyak jamaah, ya, jemaah haji dan umroh di Mekah. Itu dulunya tandus, lembah, tidak ada pohon-pohonan, ya, dan tidak ada air, ya, sumber air di sekitar situ. Sampai suatu ketika Nabi Ismail menangis, ya, dan ibundanya tahu bahwa anak ini perlu minum, perlu air, dia cari air bolak-balik yang kemudian jadi sa'i, ya. Itu ikhtiarnya maksimal. Ikhtiar saja, penting bergerak, ya. Cari caranya bagaimana, tambah pengetahuannya, ya. Nah, setelah segala sesuatunya kemudian diserahkan bertawakal, maka Allah akan tetapkan hasilnya. Dan ternyata dalam sejarah itu dibuktikan air itu keluar, ya, dari bawah telapak Nabi Ismail alaihissalam yang masih kecil, hanya segera diketuk-ketuk. Barulah kemudian ketika air muncul, zam, kumpul, jadilah air zam-zam. Itu contoh. Jadi ketika musibah itu datang, ada kerugian, ada kehilangan segala macam, ya, setelah kita ridho dan ketetapannya, bersabar, mengambil hikmah, barulah kemudian kita berikhtiar, cari penyelesaiannya, pasti, ya. Karena lanjutan dari surat Al-Hadid itu, setelah ungkapan ma'asoba, ya, min musibatin fil ardi wala fi anfusikum, ya, wa ila akhirih. Jadi tidak ada musibah yang terjadi di muka bumi ini dan apa yang terjadi pada kamu itu kecuali Allah tetapkan di Lauhul Mahfuz, sudah ada. Nah, baru di bawahnya itu ada ayat ungkapannya, wala tayasu,
ya, alama atakum, alama fatakum, ya. Dan janganlah kau berputus asa dengan apa yang datang. Wala tafrahu alama bima atakum, dan janganlah engkau, jadi jangan terlalu sedih, jangan terlalu bahagia. Bapak Ibu harus pertengahan menghadapi segala macam persoalan hidup ini, gitu ya. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak suka orang yang membangga-banggakan atau yang menyombongkan diri. Jadi kalau ada musibah jangan terlalu sedih, putus asa, nggak boleh putus asa dari rahmat Allah, karena pasti ada jalan keluar. Tapi kalau kita dapat kenikmatan, dapat kemudahan segala macam, kemenangan, ya, jangan jumawa juga. Itu. Wala tafrahu bima atakum. Ya. Karena semuanya sementara sifatnya, tidak ada yang langgeng. Ya. Sehebat apapun kemampuan kita, kekuatan kita, atau bahkan jabatan kita, yang lebih kuat itu waktu. Ya. Karena waktu itu pasti akan membatasinya. Ya. Kalaupun tidak, ya paling kematian itu sendiri nanti akan membatasinya, selesai begitu. Ya. Jadi ada panduan di dalam Al-Quran itu, ya, janganlah berputus asa, jangan sedih, ya. Kalau anak sekarang nyebutnya jangan melo gitu ya. Tidak, harus move on katanya. Harus tetap bersemangat, ya, mencari ikhtiar itu, ya, bertawakal kepada Allah. Nah, yang kelima, hadirin rahimakumullah, adalah senantiasa tetap berzikir kepada Allah dan terus berbuat amal-amal kebaikan. Boleh jadi sumbangan yang kita berikan meskipun hanya sedikit, itu justru yang akan menolak bala, ya, menolak sesuatu keburukan untuk kita, ya. Mungkin kita bertanya bagaimana itu bisa terjadi? Ya, itu ilmu Allah, ya. Laksanakan saja, pasti nanti akan kita temukan, ya, cara-caranya secara khusus, dan itu bisa Allah tunjukkan pada kita. Jadi dengan bersedekah, ya, dengan kita berbaik sangka kepada orang, ya, tidak bersuuzon gitu. Jadi husnuzon pada Allah juga husnuzon pada manusia, ya, karena itu tarikannya positif dan negatif dunia itu, ya. Kalau kita sejak awal sudah positif, insya Allah lingkungan itu juga terbentuk jadi positif. Tapi kalau dari awal kitanya sudah merumuskan dalam diri kita yang negatif, dipikirkannya udah, waduh, hese, tuh bisa, iya mah pasti weh cilaka, iya mah pasti weh rugi, ya akan begitu hasilnya, ya. Saya pernah sampaikan bahwa dalam kaitan akidah Islam itu, ya, tidak ada, ya, yang namanya hari sial, begitu. Tidak ada la adwa wala tiarota, kata Nabi. Tidak ada mendasarkan diri ini pada sesuatu musibah yang ada pada kita, kemudian itu disandarkan pada misalnya karena waktu, ya, hari, binatang, karena keadaan itu nggak ada, ya. Walakin al-fa'lu, tapi semestinya adalah al-fa'lu. Lalu sahabat tanya, ma huwal fa'lu ya Rasulullah? Kalimatun thayyibah. Ya, fa'lu itu apa ya Rasulullah? Perkataan yang baik. Jadi pikiran yang positif, Pak Bu. Itu saja kata Nabi, ya. Tidak ada sial itu ditetapkan pada, karena harinya ini hari sial, angka sekian angka sial. Binatang, ya, juga yang memberikan sial pada kita, nggak ada. Semuanya tergantung pada ikhtiar dan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga tausiah singkat ini menjadi bekal buat kita semua, insyaallah. Terlebih di bulan suci Ramadan, banyaklah berdoa, memohon, berzikir agar kita senantiasa diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.